Halo Sobat Trimedia, kembali lagi di Trimedia Podcast. Sebelumnya, perkenalkan aku Rafa, saya sebagai host di segmen kali ini. Di sini ada yang tahu nggak bintang tamu kali ini siapa? Siapa tuh Kak? Wah, kebetulan banget. Di sini adalah Kak Saza selaku Ketua OSIS di SMA Negeri 3 Gorontalo. Oke Saza, bisa diperkenalkan lebih spesifik lagi? Tentu bisa. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Santa Mariza Priani Mahmud. Saya selaku Ketua Sesi SMA Negeri 3 Gorontalo periode 2024-2025. Wow. Oke, Saza ya. Iya, Oke, Kak Saza, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih yang membuat Kak Saza lebih memilih OSIS di antara organisasi lain? Apakah ada ketertarikan khusus gitu untuk OSIS atau sudah mengincar dari SMP gitu? oke, jadi emang ada ketertarikan khusus di OSIS dan sebelum saya masuk SMA, saya waktu SMP saya sudah suka sekali untuk masuk OSIS, cuman waktu itu di SMP terhalang karena sempat pandemi, jadi saya tidak sempat mengikuti organisasi di SMP. Dan saya juga merasa bahwa kalau misalkan di OSIS, OSIS itu kan lingkupnya luas ya, Iya. jadi pengetahuan dan wawasan yang bisa saya dapat di OSIS itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lain. Kira-kira ada nggak sih orang yang bikin Kak Saza eh, tertarik gitu di OSIS yang atau ada yang mengajak Kak Saza di OSIS gitu, ba untuk ngikut dari teman gitu atau disaranin oleh teman gitu? Oke. Kalau soal saran dari teman-teman sih tidak ada ya, cuman kalau orang yang menginspirasi saya tentunya ada, yaitu Ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo periode 2022-2023 dan 2023-2024, Kak Mili dan Kak Alfariza. Oke. Kira-kira ada nggak sih tokoh atau sosok yang dikagumi oleh Kak Saza sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 3 Gorontalo gitu, yang menjadi inspirasi lah? Oh, yang menjadi inspirasi saya sudah saya sebutkan tadi, Kamili dan Kareza, mereka berdua itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo. Wow, kalau misalnya ada Kamili atau Kareza yang menonton segmen kali ini, apakah ada kata-kata khusus untuk mereka gitu? Tentunya ada ya, jadi untuk Kamili dan Kareza, terima kasih banyak sudah menjadi inspirasi Sazda bisa Masya Allah. menjadi ketua OSIS saat ini. Dan kalau bukan karena Kamili dan Kareza, mungkin Sazda tidak bisa berada di posisi ini. Wow, Masya Allah. Kira-kira selain OSIS gitu, ada hal lain yang diikuti oleh Kak Saza begitu, misalnya eskul atau lomba gitu, atau kompetisi, bisa dijelaskan lebih spesifik? Kalau misalkan kompetisi tentunya ada beberapa kompetisi yang saya ikuti saat ini, yaitu ada OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang sementara berjalan untuk proposalnya, kemudian OSN dalam bidang biologi. Oke, tapi kira-kira yang paling berkesan atau yang paling membuat Kak Saza ambisius gitu untuk mengikuti ajang tersebut, kira-kira apa? Dan alasannya? Oh, anu ya, Iya. bikin saya sangat ambisius itu opsi, karena di opsi itu dia selain kita belajar soal materi, kita juga bisa melatih soft skill dan juga keterampilannya kita. Karena bidang yang saya ambil itu kan IPT, ilmu pengetahuan terapan. Jadi setelah saya mencari tahu soal materinya, saya memperdalamnya dengan kegiatan praktek. Oh, kira-kira praktek apa saja? Apakah dari materi yang sudah diperoleh dari sebelumnya gitu? Jadi untuk prakteknya itu, Atau ada tahapan-tahapan begitu? jadi soal untuk prakteknya itu dia dia membuat alat. Membuat alat, Iya, dia membuat suatu, inovasi. iya, inovasi betul. Hmm.
Kira-kira inovasi apa yang akan dipakai untuk mengikuti ajang ini? Ataukah masih dirahasiakan gitu atau masih Ten- planning? Tentu saja itu masih dirahasiakan. Oke, oke lanjut. Kalau ekstrakurikuler kurikuler untuk masa SMA atau SMP atau SD, kira-kira apa yang paling Kak Saza gemari gitu? Semasa SD itu saya pernah mengikuti satu ekstrakurikuler namanya ekstrakurikuler senam lantai atau gimnastik. Terus di SMP saya mengikuti ekstrakurikuler menari, di SMA juga saya sempat mengikuti ekstrakurikuler menari. Berarti kebanyakan menari ya? Iya betul. Ada tarian lain yang didalami gitu kayak selain gimnastik, apakah balet atau tari kreasi gitu atau adat? Selain gimnastik, beberapa bulan kemarin saya sering mengikuti tarian tradisional. Oke. Tapi menurut Kak Saza lebih prefer ke eh, gimnastik, balet atau tari kreasi atau tari tradisional gitu. Saya lebih prefer ke gimnastik sih karena saya merasa bahwa bakat saya ada di situ. Cuman sayangnya saya sudah berhenti karena Masih sibuk. kegiatannya itu memang sudah stop waktu SD, sudah tidak ada lagi di Gorontalo. Oh, selain eskul tadi ya, kira-kira ada nggak sih hal yang digemari oleh Kak Saza gitu, yang biasanya dilakukan dalam waktu senggang gitu di luar dari kegiatan OSIS, di luar waktu sibuk? Oke, tentunya ada ya. Jadi kalau misalkan waktu senggang, saya itu sering bermain alat musik. Alat musik yang sering saya mainkan itu ada keyboard, terus ada juga gitar. Selain itu, kalau misalkan ada waktu senggang juga, saya sering mengisi jurnal harian saya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal jurnal harian, kira-kira jurnal itu kalau untuk personal dari Kak Saza itu tujuannya untuk apa? Kalau boleh dijelaskan secara spesifik, apakah untuk eh, merencanakan sesuatu yang akan dilakukan gitu, atau masih berhubungan dengan OSIS, atau untuk mencurahkan isi-isi hati aja gitu? Jadi jurnal itu yang pertama dan yang paling utama untuk mengatur atau planning kegiatan yang akan datang supaya lebih terstruktur dan tidak tidak bertabrakan. Kemudian di jurnal harian juga itu menjadi tempat saya untuk bisa mengeluarkan isi kepala dan isi hati saya. Oke, masih seputar OSIS ya. Kira-kira Ya. OSIS itu apa sih yang dilakukan sama mereka selain menyelenggarakan event gitu, atau selain dari itulah apalagi yang mereka lakukan gitu selain menyelenggarakan event? Jadi selain menyelenggarakan event sebagai OSIS, kita juga bertanggung jawab untuk membantu para guru-guru dan masyarakat sekolah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan saat upacara atau apel pagi atau senam bersama, kami OSIS yang biasanya membantu para guru untuk mengarahkan siswa-siswi. Oke, kalau misalnya saat rapat gitu atau saat debat gitu kan, biasanya pasti akan terjadi perbedaan pendapat gitu antara anggota satu dan anggota lainnya. Kira-kira gimana cara Kak Zaza untuk merespon dan menghadapi itu? Dan dalam waktu yang sama juga harus menghargai kedua pendapat tersebut dengan netral. Oke, jadi soal perbedaan pendapat, yang paling utama saya harus mendengar semua semua pendapatnya dulu. Dan setelah itu saya akan berdiskusi dengan mereka kira-kira jalan tengah yang bisa kita ambil itu seperti apa. Apakah kita akan melakukan sistem voting atau kita mencari alternatif lain? Oke,
kira-kira dari sekian banyak event OSIS yang sudah diselenggarakan atau yang akan datang, kira-kira menurut Kak Zaza apa sih yang menurut Kak Zaza akan paling berkesan lah, yang paling berkesan eventnya gitu, yang paling sukses? Yang Pak, semuanya sangat berkesan sih menurut saya. Banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Iya, karena tiap event itu kan berbeda. Jadi apa yang menjadi masalah di event itu juga jadi pembelajaran untuk kita ke depannya seperti itu. Karena tiap event beda-beda, jadi kesannya juga berbeda-beda. Oke, untuk Kak Zaza bisa diceritakan momen-momen sulit gitu saat menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo ini. Dan bagaimana Kak Zaza menyelesaikan momen-momen sulit itu yang pasti kan akan ada momen sulit Iya, sebagai tentu ada. ketua yang dimana tanggung jawabnya sangat berat juga ya kan? Ya, bisa diceritakan Jadi waktu itu ada event Hari Patriotik, ya. namun saat itu dana yang kita punya itu tidak memenuhi kebutuhan yang ada. Dan di situ jujur sebagai ketua OSIS, tentunya saya sangat bingung bagaimana menyelesaikannya. Namun alhamdulillah masalah tersebut terselesaikan dengan baik dengan cara kita memutar uang yang ada sebagai modal untuk jualan, dan hasil dari jualan tersebut kita masukkan ke dalam kebutuhan kita seperti itu. Oke, kira-kira Kak Saza merasakan apakah ada perubahan di dalam diri Kak Saza begitu sebelum dan setelah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo? Apakah perubahan mental atau perubahan diri atau perubahan cara mengelola masalah gitu atau problem solving gitu? Bisa diceritakan. Tentunya ada ya, kalau misalkan perubahan yang ada di dalam diri, saya merasa kalau sekarang itu saya lebih gampang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi sebelum menjadi ketua OSIS, saya itu sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, tetapi setelah menjadi ketua OSIS dan setelah masuk OSIS juga, saya lebih santai kalau misalkan bertemu dengan orang-orang baru. Oh gitu. Kalau dengan problem solving gitu, cara mengelola masalah gitu. Oke, tentunya untuk problem solving itu jauh lebih teratur ya dan terstruktur, karena di karena selama melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tentunya ada masalah-masalah yang muncul, dan dari masalah-masalah tersebut saya selalu mengambil hikmah, saya selalu mengambil pelajaran dari masalah yang ada, sehingga kedepannya itu masalah yang ada tersebut tidak akan terulang lagi. Oke, kalau boleh nanya nih, Kak Saza, gimana sih cara mengelola kesehatan mental gitu? Kalau misal menjabat sebagai ketua OSIS yang dimana tanggung jawabnya sangat besar, terus capeknya pasti luar biasa ya kan? Hmm. Gimana cara Kak Saza supaya mengelola stres lah untuk sembari menjabat sebagai ketua OSIS? Belum lagi urusan yang lainnya kan tugas sama prestasi akademik juga, ya Ya. kan? Bagaimana cara mengimbangi itu sekaligus menjaga kesehatan mental secara bersamaan? Jadi cara saya menjaga kesehatan mental selama ini dengan menulis jurnal harian saya, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jurnal harian saya itu bukan hanya sebagai tempat untuk saya planning kegiatan kedepannya, tetapi tempat di mana saya bisa mengutarakan isi hati dan isi pikiran saya. Karena saya rasa dengan menulis dan mengetik mengenai apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan, itu membuat saya menjadi jauh lebih lega. Atau tidak, saya berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya mengenai masalah yang saya hadapi. Oke, Kak Saza gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu setelah masa SMA, setelah menjabat juga sebagai ketua OSIS, selulusnya dari SMA ini apakah Kak Saza akan tetap berkecimpung di dunia organisasi lagi atau ingin rehat dulu?
Jadi soal untuk berkecimpung di dunia organisasi tentunya ada. Karena di organisasi itu ada banyak hal yang tidak kita pelajari di mata pelajaran sekolah yang bisa kita dapat. Kira-kira rencana Kak Saza setelah menjabat selepas jabatan sebagai ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo ini, Kak Saza mau ngapain gitu setelah selesai menjabat lah? Mau fokus apa gitu? Jadi setelah menjabat tentunya saya akan fokus untuk mengejar cita-cita saya. Saya akan fokus untuk belajar masuk ke perguruan tinggi. Oke, kalau boleh tahu ya, Kak Saza setelah lulus dari SMA Negeri 3 Gorontalo ini, Kak Saza niatnya ingin melanjutkan pendidikan di mana gitu. Terus passionnya Kak Saza eh, ingin seperti apa nantinya setelah dewasa gitu. Jadi soal tempatnya di mana itu masih saya rahasiakan, Masya dan Allah. soal passionnya insya Allah saya akan berkecimpung di dunia kesehatan. Masya Allah. Oke. Kira-kira kalau ada keluarga atau teman atau sekira-kiranya lah penonton yang menonton acara kita, kira-kira ada pesan nggak untuk mereka? Apakah kata-kata motivasi atau apa? Atau mau menyapa orang tua juga bisa? Aduh. Silahkan. Oke, jadi untuk penonton semuanya, yang pertama untuk keluarga saya, teman-teman saya, dan sahabat-sahabat saya, terima kasih karena selalu mendukung saya baik secara material dan secara mental, karena tanpa kalian, jujur perjalanan ini akan terasa sangat berat. Kemudian untuk teman-teman penonton yang lain, tetap semangat dan jangan pernah menyerah atas mimpi yang ingin kalian capai. Oke, kira-kira ada nggak sih orang yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Saza begitu kalau boleh tahu lah? Atau orang yang paling apa ya? Support system lah kalau misal di masa-masa sulitnya Kak Saza gitu. Tentu ada, jadi support system saya itu kedua orang tua saya sendiri Masya Allah. dan juga sahabat-sahabat saya. Oke. Kira-kira selesai Kak Saza menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo ini, nanti kan ada eh, jabatan selanjutnya untuk memegang jabatan sebagai Ketua OSIS. Kira-kira apakah ada kata-kata atau pesan untuk calon Ketua OSIS yang akan datang gitu selanjutnya atau kedepannya lah dari Kak Saza? Oke, jadi untuk ketua OSIS selanjutnya, semoga selalu semangat dan pokoknya jangan berhenti di tengah jalan, seperti itu. Karena walaupun ini berat, tapi percaya kalau misalkan setelah kita menjabat jadi ketua OSIS itu pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan itu sangat-sangat luar biasa. Oke, terima kasih Kak Saza. Jadi oke, jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari Kak Saza, saya lihat Kak Saza ini orangnya sangat tekun ya. Dia tidak gampang menyerah gitu. Terus yang paling membuat saya belajar begitu, Kak Saza ini orangnya selalu merencanakan sesuatu sebelum dia melakukan, apalagi dalam urusan OSIS lah. Dan juga dia menggunakan jurnal sebagai apa ya, tidak hanya untuk dengan satu tujuan untuk merencanakan sesuatu, tapi dia juga menggunakan jurnal sebagai alat untuk menuangkan isi pikirannya, ide-ide, gagasan dan lain-lain, atau pelajaran yang dia ambil gitu. Sekaligus itu juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental ya di tengah tekanan atau pasang surut lah menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo. Oke, dan juga saya lihat Kak Saza ini orangnya sangat-sangat pantang menyerah ya. Oke, kira-kira cukup itulah yang bisa kita tanyakan oleh Kak Saza. Nanti kalau ada eh,
waktu lain lagi bisa kita bertemu lagi ya sama Kak Saza ya. Terima Oke, kasih Kak Saza terima sudah kasih meluangkan kembali. waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih kembali atas kesempatannya. Oke, kira-kira hanya itu dari kami. Bila ada kesalahan kata atau yang lain mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.